Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin memberikan satu kajian tentang ghibah, menggunjing. Ghibah atau menggunjing di dalam syariat kita, pengertiannya adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam satu buah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian mengetahui apakah itu ghibah? Kemudian para sahabat pun qalu, berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya ghibah itu adalah apabila engkau menceritakan tentang saudaramu, tentang kejelekannya, keburukannya yang dia tidak sukai. Nah, itu adalah ghibah. Kemudian sahabat pun bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya kejelekan, keburukan yang diceritakan itu memang benar ada pada diri orang yang digibahi tadi? Qala Rasulullah SAW bersabda, ya itulah ghibah. Jadi sesuatu yang engkau ceritakan, engkau bicarakan tentang saudaramu, tentang kejelekannya yang memang benar ada padanya, maka itulah ghibah. Rasulullah melanjutkan daripada hadis ini, namun apabila kejelekan yang kau ceritakan itu tidak ada padanya, maka itu fitnah namanya, buhtan namanya. Nah, antara ghibah sama buhtan ini, dosa yang paling besar adalah buhtan, karena buhtan ini mengandung daripada unsur fitnah. Nah, hukum daripada ghibah ini, hukum dasarnya adalah haram. Namun perlu kita pahami bahwa tidak semua ghibah itu haram. Seperti yang berkembang pemahaman seperti saat ini di media sosial, di kehidupan kita hari-hari. Ada saudara-saudara kita yang lagi menceritakan tentang kejelekan saudaranya kepada saudaranya yang lain. Lalu dikatakan, janganlah menggibah, janganlah menggunjing, itu dosa itu tuh. Jadi setiap orang menceritakan tentang kejelekan orang lain, langsung divonis itu haram, itu dosa. Padahal Islam mengajarkan ada yang namanya ghibah yang diharamkan, ada juga ghibah yang dibolehkan, disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk menggibah. Ada 6 ghibah yang dibolehkan di dalam Islam. Yang pertama, ghibah dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan, menceritakan tentang kezaliman seseorang kepada kita, dan diceritakannya juga kepada hakim, aparat penegak hukum, kepada orang yang memang bisa memutuskan daripada perkara tersebut untuk mendapatkan keadilan. Itu boleh. Satu. Nah, ghibah yang kedua yaitu kita menceritakan kejelekan saudara kita kepada orang yang kita anggap bisa untuk memperbaiki kejelekan orang yang kita gibahi tadi, kepada hakim, kepada penegak hukum, kepada ulama, ustadz, kepada tua-tua Tengganai, yang kita harapkan beliau-beliau ini bisa menasehati orang yang kita gibahi tadi dengan niat agar orang yang kita gibahi tadi menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Itu dibolehkan. Yang ketiga, ghibah yang dibolehkan di dalam Islam itu menggunjing atau menggibah, menceritakan kejelekan orang lain dengan niat agar kita mendapatkan nasihat dari orang yang kita yakini, kita harapkan dia bisa memberikan solusi
terhadap permasalahan kita dengan orang yang gibahi. Jadi yang ketiga ini yaitu niatnya untuk mendapatkan nasihat dan menceritakan kepada orang yang memang diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan kita dengan orang yang kita gibahi. Jadi bukan kepada sembarang orang. Jadi dibolehkan menceritakan kepada orang yang kita anggap bisa memberikan solusi atas permasalahan kita sama orang yang kita gibahi. Yang keempat, yaitu menggibah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu menggibah dengan niat untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan atau kejelekan orang yang kita gibahi. Nah, itu boleh. Yang kelima, yaitu menceritakan kejelekan orang lain dengan niat agar orang lain tidak terjerumus kepada kejelekan orang tersebut yang kita gibahi. Nah, itu boleh. Yang keenam, yaitu kita boleh menceritakan kejelekan orang lain dengan niat untuk lebih memudahkan mengenal daripada orang yang kita gibahi. Misalnya menceritakan tentang kebutaannya atau tentang kekurangan fisiknya, tapi dengan niat untuk lebih memudahkan mengenal orang yang kita gibahi. Seperti contoh, di lingkungan kita banyak yang namanya Iwan atau Edi. Nah, lalu kita tanya sama saudara kita, kenal dah Iwan? Iwan mana? Nah, Iwan banyak di sini, ada 3 orang. Nah, kita sebutkanlah Iwan Codet karena dia Codet, Iwan Pincang karena dia Pincang, Iwan Buto karena dia Buto. Nah, kekurangan inilah yang kita ceritakan dengan niat untuk lebih memudahkan kita memperkenalkan daripada orang yang kita gibahi tadi dari orang lain. Nah, ini dibolehkan. 6 daripada gibah ini dibolehkan. Nah, untuk gibah yang diharamkan adalah gibah menjelekkan daripada atau menceritakan kejelekan saudara kita dengan niat untuk menghancurkan orang tersebut. Nah, maka gibah ini yang diharamkan. Nah, gibah yang diharamkan ini memiliki ancaman-ancaman yang membuat kita sengsara di dunia bahkan di akhirat. Nah, mungkin nanti di pertemuan lain akan saya bahas tentang ancaman-ancaman daripada gibah yang diharamkan. Nah, demikian daripada pengertian gibah yang dapat saya sampaikan, bahwa kesimpulannya gibah itu adalah menceritakan kejelekan saudara kita, dan kejelekan itu memang benar ada padanya, itulah gibah. Nah, kalau kejelekan itu tidak ada padanya, maka itu fitnah, buhtan namanya. Dan gibah itu ada yang diharamkan, yaitu gibah yang niatnya untuk memudaratkan, untuk menghancurkan saudara kita. Ya, tidak ada niat daripada amar ma'ruf nahi munkar, niat kebaikan, maka itu diharamkan. Tetapi ada juga gibah yang dibolehkan, disunahkan, bahkan diwajibkan untuk menggibah, yaitu dengan niat amar ma'ruf nahi munkar, yang menegakkan kebenaran dan juga memberikan manfaat bagi orang yang digibahi maupun kita dan juga lingkungan kita dengan menggibah tersebut. Demikianlah kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.